Spesies burung nasional negara Honduras. Asal mulaku dari daerah tropis hijau pada kawasan Amerika Selatan. Bagus kan tubuhku? Ganteng kan aku? Wah. Hei burung, kamu lagi ngapain? Sombong amat sih, pamer-pamer bulu segala. Beruang. Aku ini loh ngenalin diriku pada anak-anak cerdas grade 4 Abidos. Agar mereka tahu kalau ada burung yang indah dan keren dari luar Indonesia. Oh, begitu ya. Kalau begitu, aku juga mau beritahu siapa diriku. Kids, kenalin aku ya. Aku beruang. Tubuhku besar dan kuat. Tangan dan kakiku bercakar loh. Makananku bisa daging, hewan, ataupun buah-buahan. Jadi, aku lebih hebat dari temanku ini. Wah. Enggak begitu toh beruang. Jadi siapa sih yang sombong sekarang? Kamu atau aku? Semua hewan itu punya karakteristik sendiri-sendiri. Punya bentuk dan fungsi tubuhnya sendiri loh. Disesuaikan dengan lingkungan hidupnya serta makanannya. Makanya aku sama kamu jelas beda dong. Kamu kuat, bercakar, tapi aku kan bisa terbang bebas kemana-mana. Kamu nggak bisa, Oh, iya ya, maaf. Aku tadi sedikit sombong. Karena kamu bisa terbang kan kamu memiliki sayap. Kalau aku untuk berpindah tempat cukup dengan berlari. Karena kakiku ada 4 dan aku kuat. Aku bisa berlari dengan kecepatan 50 km per jam loh. Buluku kasar. Ada yang berwarna putih, blonde atau krem, hitam, sampai coklat semuanya. Betul kan kalau kita beda, Pak Bro. Loh, kok manggil aku Bro sih? Loh, gimana toh? Namamu kan beruang. Tak panggil Bro kan keren. Oh iya ya, jadi keren. Pinter deh kamu. Pak Bro. Untuk mengenal karakteristik berbagai hewan, ayo kita ajak teman-teman ke kebun binatang yuk. Mau nggak kamu? Mau dong. Kita ke kebun binatang mana? Itu loh, Taman Satwa Tarum Juruk, Solo Zoo itu loh. Masa kamu nggak tahu sih? Aku baru tahu kalau Solo ada taman satwanya. Ada di sana. Nanti kita ketemu sama teman-teman penjaga satwa di sana. Oh, ayo. Boleh yuk. Kita ke sana yuk, teman-teman. Aku terbang ya. Wah. Hai kids. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita adalah penjaga satwa. Ya, yang disampaikan si burung makau scarlet tadi. Nah, saat ini kita berempat nih berada di Satwa Taru Juruk. Sekarang namanya berganti, Juruk Solo Zoo. Keren kan? Ya. Betul loh Kit, apa yang disampaikan oleh Scarlet Makau tadi, ya, bahwa hewan itu memiliki karakteristik masing-masing, disesuaikan dengan bentuk tubuhnya, lingkungannya, serta makanannya. Semuanya digunakan untuk makhluk hidup
agar bisa bertahan hidup. Hewan butuh makan dan bertahan hidup pada habitatnya atau pada lingkungannya, serta mampu mempertahankan dirinya dari serangan hewan lain. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala menciptakan bentuk dan fungsi tubuh hewan dengan sebaik-baiknya. Nah, untuk mengetahui lebih detail tentang karakteristik hewan, ayo nanti kita ikut ke dalam ya, ke Solo Zoo. Nanti kita di sana lebih tahu tentang karakteristik dan macam-macam hewan. Ayo ikut. Yuk, ikut yuk, yuk. Kids, di belakang Pak Sam ada hewan besar. Elephant. Ya, gajah. Gajah diciptakan Allah dengan tubuh yang besar. Kulitnya tebal sehingga gajah sering sekali dia kegerahan. Gajah suka masuk di dalam air. Nah, dan dilengkapi dengan belalai yang panjang. Belalai itu sebenarnya adalah hidung gajah. Nah, hidung gajah yang panjang berfungsi untuk menyemprotkan air yang dia serap dan kemudian disemprotkan ke seluruh tubuhnya yang besar itu. Nah, kemudian kenapa telinga gajah besar dan berkibar-kibar? Telinga gajah mampu mendengarkan suara dari jarak beberapa kilometer. Nah, ketika gajah merasa kepanasan, telinganya akan berkibas-kibas untuk mendinginkan tubuhnya. Kaki gajah yang besar itu cocok untuk menopang tubuhnya yang besar juga. Kid, gajah itu hewan herbivora loh ya. Dia makan tumbuhan apa saja. Dan belalainya yang panjang bisa mengangkat beban-beban yang berat. Makanya gajah suka dipakai oleh manusia untuk membantu kehidupan manusia sehari-hari. Oke, kita sampai di kandang elang bondol. Lihat ya, paruhnya melengkung tajam untuk menyobek daging yang dia makan. Nah, suaranya seperti itu. Nah, kemudian elang bondol ini makanannya, karena dia karnivora, ular, tikus, kemudian burung air ya, bangkai mamalia air. Dia suka yang jenis makanan seperti itu. Elang ini mudah kita temukan di Sumatera, Kalimantan, kemudian India, Cina Selatan. Nah, seperti itu. Sampai Australia juga ada. Oke, perhatikan paruhnya dan sayapnya. Sayapnya melebar, bundar, sehingga saat dia terbang, membeloknya itu cakep banget, keren. Ya, Ella, hai. Oke, terbang, temennya terbang. Oke, kita lanjut ke perjalanan berikutnya. Kids, kita sampai di rumah kuda Nil. Kuda Nil adalah hewan yang suka berendam. Coba kamu lihat. Kenapa kuda Nil suka berendam? Karena ternyata kuda Nil itu tidak mempunyai bulu. Sehingga dia membutuhkan air, berendam di dalam air untuk mempertahankan tubuhnya agar tidak kepanasan. Selain itu, kuda Nil juga tidak mempunyai kelenjar keringat. Jadi dia suka berendam di dalam air. Kamu lihat, dia bisa berendam di dalam air selama berjam-jam dan dia suka di situ. Kid, baru aja melihat, baru saja, apa itu? Ya, betul kalian, itu buaya. Kalau kalian lihat moncongnya, giginya semuanya bertaring. Karena giginya bertaring, tidak ada gigi geraham sama sekali. Artinya buaya ini adalah pemakan daging alias karnivora. Kid, kalau kita lihat, perhatikan lagi, ternyata pada telapak-telapak jarinya buaya dilengkapi dengan selaput. Kenapa demikian? Karena buaya berenang di dalam air. Selaputnya ini
membantu buaya untuk berenang agar bisa bergerak maju. Satu lagi yang unik dari buaya, ternyata ketika buaya menyelam, ada selaput tipis yang akan melindungi matanya agar tidak terkena air. Jadi, walaupun buaya matanya terbuka dalam air, tapi matanya tidak pedih terkena air, karena ternyata di depan mata buaya terdapat selaput tipis yang bisa diturunkan dan bisa dinaikkan. Oke, Kit. Wah, ini buaya muara yang super besar. Habitatnya hidup di sungai dan di laut dekat muara. Oh, makanannya apa ya? Serangga, katak, ikan, dan moluska. Binatang buas, buaya muara. Petualangan dilanjutkan. Usyam, Ustopik, Usrahma, dan Usdesi melanjutkan perjalanan melihat binatang-binatang di Curug Solo Zoo. Apalagi ya? Baik, kita sampai di kandang beruang madu. Ya, sama-sama. Oke. Hai, apa kabar? Oh, dia menyapa kalian. Beruang madu. Selamat siang beruang. Hei, beruang. Halo. Maaf ya, kami nggak bawa makan. Kami belum makan. Lapar nih. Oke, Kit, kita sampai di beruang madu tadi ya. Lucu kan? Beruang madu termasuk binatang omnivora, memakan buah-buahan dan juga daging. Ya. Beruang madu makannya serangga, kemudian burung, kemudian binatang kecil-kecil lainnya. Oke, sambil kita lihat ya, keunikannya. Mampu bergerak cepat 48 km. Nah, per jamnya nih. Kelihatannya gendut, tapi dia cepat bergeraknya. Kemudian, lidah panjangnya dapat melebihi 25 cm untuk digunakan menangkap serangga kecil di batang pohon. Oh, ngapain? Ya, beruang madunya bermain, Kit. Nah, beruang madu ini banyak berkembang di hutan tropis. Ya, dalam satu hari nih, seekor beruang madu bisa berjalan rata-rata 8 km untuk mencari makanan. Beruangnya sedang bermain. Kita lanjut ya yang lainnya. Ada beruang. Oh, kids, kita udah sampai di kandang harimau. Baru aja dia tidur tadi. Dia menguap. Kids, kita sampai di kandang harimau Sumatera. Kita lihat. Harimaunya baru saja bangun, ya. Tadi dia tertidur pula saat kita datang. Dia sedang minum tuh. Harimau ini punya belang-belang. Ternyata belang-belangnya itu punya satu dengan yang lain itu berbeda-beda. Kalau kita itu seperti sidik jari, kalau polisi itu ya pakai itu. Jadi belangnya ini dengan yang lain itu berbeda-beda, menandakan ciri dia dengan yang lain. Makanan harimau Sumatera ini, seperti kita ketahui dia adalah binatang karnivora. Makanannya pastilah hewan-hewan seperti rusa, ya, kemudian babi atau celeng, bahkan hewan-hewan kecil pun dia mau. Harimau Sumatera biasa kita lihat atau kita temui di Sumatera. Bagian-bagian
yang kamu lihat di situ yang paling menarik adalah pasti dengan belang-belangnya itu ya. Oke. Kamu lihat? Wah, kayak kucing besar ya. Dia habis minum mau bubuk lagi tuh. Wah, burung unta. Dia ingin menyapa kalian, Kit. Lihat, bulunya tebal, seperti memakai baju gaun gitu ya. Kalau berjalan, seperti di catwalk. Hai, kau ingin menyapa teman-teman? Oke. Kit, ada satu burung loh. Keren banget burungnya. Bulunya itu seperti baju, ya. Kalau berjalan dia lucu banget kayak mantel ya. Ini lehernya panjang. Namanya burung onta, Kit. Ya. Burung onta ini bisa sampai 2,5 meter tingginya. Nah, dia kalau berlari cepet banget, Kit. Pernah naik gak kendaraan? Dia bisa kecepatannya seperti kendaraan 70 km per jam. Oh, cepat banget kan? Nah, dia mampu berlari cepat, dia mampu berjalan jauh karena memang bentuk kakinya adalah kaki yang digunakan untuk berjalan dan berlari kakinya. Lihat itu. Ya, Allah sudah merancang kakinya itu dibuat sedemikian rupa agar burung onta mampu berlari dan mampu berjalan jauh dengan kecepatan yang sangat tinggi. Lihatlah bulunya, Kit. Wow, keren ya. Kayak mantel. Buat video di dekatnya onta kata buatan sih. Untuk pembelajaran anak-anak garing ini lho, Mas. Nggih. Dan kami pun diizinkan masuk oleh kiper penjaga kandang unta untuk mengambil gambar unta dari dekat. Oh, ya. Oh, unta yang sering kita lihat di padang pasir ada di Juruk Solo Zoo. Kit. Nah, Pak Sam sekarang sudah sampai ke kandang onta, Kit. Nah, di sini ada binatang onta yang sedang mendekati Pak Sam ini, ya. Lucu kan onta? Nah, onta ini biasanya kita temukan banyak di daerah gurun, ya. Nah, karena di daerah gurun, onta ini dilengkapi oleh Allah dengan bentuk tubuh seperti ini, ya. Kakinya onta panjang dan telapak kakinya lebar. Kenapa? Karena kakinya yang panjang ini untuk mencegah onta terperosok ke dalam gurun. Sedangkan telapak kakinya yang lebar itu juga salah satu cara agar onta ini juga tidak bisa masuk terperosok ke dalam gurun. Kemudian, Kit, yang unik dari onta ini adalah ya, punuknya, ya. Punuk onta ini, Kit, bisa menyimpan makanan dalam jangka waktu yang panjang. Lambungnya yang sangat besar mampu menyimpan beratus-ratus liter air. Nah, terus kita lihat, Kit. Bibirnya onta ini seperti karet, Kit. Ya, bibir ini dia mampu memakan kaktus. Kit, ini dekatin Pak Sam, Kit. Dia mampu makan kaktus tanpa tanpa tertancap durinya, karena memang bibirnya dari onta ini dilengkapi seperti karet, Kit. Ya, seperti itu. Ya, itulah salah satu ciri khusus dari onta yang sangat luar biasa. Oh, dia mendekat. Rasa ingin tahu ini bisa. Iya, itu apa gitu ya? Oh, Nggak apa-apa. Oke. Oh, Kit. Dudukan, Kit.
Kit, Takut ya itu malah. kan ya aku Kit, jujur Kit. Gede banget. Padahal ini baru 4 bulan kids. 4 bulan nih. 4 bulan segede ini. Ini kalau dipegang nggak apa-apa mas? Oh gitu. Ini binatang yang dulu sering dipakai Rasulullah untuk berdagang. Untuk Oh, ini dari Kit. kota Madinah, Mekah. Oh, ini Kit. Dia masih kecil. Ya masih kecil Kit. Ingin bermain-main ya. Wow, keren ya para penjaga satwa tadi. Bisa ketemu sama teman-teman kita di Solo Zoo. Oh, tadi ada temenku loh, si beruang madu. Tahu gitu, aku titip salam. Oh, Kamu harusnya ikut tadi, biar bisa main bareng di sana. enggak ah, aku takut sama si loreng harimau. Ih, ngeri lihat giginya. Ih. Memang takut sih. Kemarin aku juga takut. Bro, ketika tadi di sana kita jadi tahu ya setiap satwa itu ternyata punya ciri, punya karakteristik berbeda. Bentuk tubuhnya juga beda, disesuaikan dengan lingkungan dan makanannya. Oh, betul. Kayak temenmu si bondol tadi loh. Sorry, bondolnya. elang bondol. Kalau dilihat dari bentuk paruhnya, runcing, melengkung, pada ujungnya cocok tuh untuk cabik-cabik daging. Dan cakarnya tadi bisa untuk mencegah mangsanya loh. Kalau aku suka sama si unta yang tadi sama epoknya itu loh. Semua tubuhnya sudah dirancang oleh Allah sempurna untuk bertahan di gurun pasir yang tandus sekali. Masya Allah ya, subhanallah ya. Oke kids, alhamdulillah hari ini kita sudah mengenal beberapa hewan langsung serta masing-masing karakteristiknya. Bagaimana anak-anak? Semakin tertarik dan senang kan? Wow, semoga wawasan kalian menjadi semakin bertambah ya. Untuk meningkatkan kefahamanmu pada materi ini ada tantangan. Kalian bisa melaksanakan sebuah aktivitas loh. Apa aktivitasnya, bro? Carilah 5 hewan yang berbeda karakteristiknya. Jelaskan keunikan yang ada pada dirinya. Kisah dari bentuk tubuhnya, fungsinya, cara bergeraknya, makanannya, habitatnya, dan masih banyak lagi. Diceritakan gitu ya, bro? Berarti disampaikan 5 hewan tadi itu misalkan dari tempat yang hidupnya beda ya? Iya. Ada yang di darat, ada yang di air, bahkan hewan-hewan yang bisa terbang kayak aku. Lakukan aktivitas ini nanti pada Science Worksheet ya, yang akan dikirim oleh para penjaga satwa. Gini kids, caranya tempelkan potongan gambar dari 5 jenis hewan yang berbeda karakteristiknya pada kolom paling kanan. Kemudian pada kolom di sebelahnya kamu ceritakan karakteristik dari hewan tersebut. Setelah selesai, kalian foto tuh pekerjaannya. Usahakan fotonya di tempat yang terang agar us-us kalian bisa baca. Lalu
Pluto dituduh sains kelas 7. Oh, begitu toh cara mengerjakannya. Iya, Oke, Kit, baiklah. Sampai di sini dulu ya belajar kita hari ini. I hope you understand about our lesson today. If you any question, you can ask your penjaga satwa at Zoom meeting. Oke. Thank you, Kit. Wassalamualaikum. Dadah.